Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Oke, diskusi hari ini itu tentang bahaya BHBS dan pentingnya WC dan septic tank, Ibu ya. Oke, yang pertama BABS. BABS itu adalah buang air besar sembarangan, Ibu ya. Jadi kalau di sini pasti sudah tidak ada, tapi kalau misalkan biasanya itu kalau yang tinggal di wilayah di sekitar sungai biasanya masih ada beberapa yang melakukan hal tersebut kayak gitu. Ini sekitar kali tapi takut mau ke kali. Oh gitu. Kenapa soalnya, Ibu? Takut boyon. Memang ada boyon nih. Oke. Gawat darurat. Oke. Dan itu ada bahaya yang ditimbulkan ya, Ibu ya, kalau melakukan BABS sembarangan kayak gitu. Nah, itu yang pertama, meningkatkan penularan penyakit melalui air ya, Ibu ya. Nah, kalau misalkan air yang digunakan itu tidak bersih, maka nanti akan timbul diare ya, Ibu ya. Dan diare itu disebabkan oleh bakteri E. coli yang sudah tercemar dari air tersebut kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, ada juga penularan penyakit secara tidak langsung melalui serangga atau lalat ya, Ibu ya. Lalat itu kan biasanya suka hinggap di makanan kayak gitu ya, dan kita tidak tahu sebelumnya itu hinggap di mana saja, itu kita tidak tahu. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit yang berbahaya, contohnya kolera ya. Kolera itu diare tapi yang sudah parah karena sudah terjangkit sama virus. Maka dari itu harus dilakukan di tempatnya ya, di MCK atau di toilet yang sesuai dengan standarnya kayak gitu. Makanya harus ada edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dan juga kebun. Biasanya yang dekat sama kebun juga sama ya, Ibu ya. Yang dekat juga. Yang nyamuk. Oh gitu. Di sini berarti sudah tahu ya, sudah tahu bahayanya seperti apa kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu pentingnya WC dan septic tank ya, Ibu ya. Itu masih berkaitan sama BAB itu tadi kayak itu. Nah, Oke, untuk WC itu harus tersambung sama septic tank ya, Bu ya. Septic tanknya pun harus sesuai dengan standar yang ada, karena di Indonesia sendiri itu sudah ada standarnya. Jadi standarnya itu ada 2 septic tank. Yang pertama untuk pengolahan limbahnya, yang keduanya untuk penyaringan airnya ya. Dan jenis septic tank itu sendiri itu ada 3. Yang pertama terbuat dari beton, biasanya kluwung ya, Ibu ya, kluwung yang bundar itu sih. Nah, itu terus kemudian yang kedua plastik, dari bahan plastik biasanya kayak kotak drum gitu yang besar kayak gitu ya, nanti ditanam. Terus satu lagi ada yang namanya fiberglass. Fiberglass itu sejenis plastik juga sama, tapi beda bahannya kayak gitu. Jadi bukan dari bahan plastik itu tadi, seperti itu. Nah, untuk tata cara pembuatan septic tanknya itu sendiri itu harus ditanam ya, Ibu ya, harus ditanam. Jadi tidak boleh di luar tanah, ditaruh sembarangan, nanti bisa mencemari lingkungan seperti itu. Nah, ditanam dengan kedalaman minimalnya 1,5 meter. Terus kemudian jaraknya dari toilet ke septic tank itu sendiri itu harus lebih dari 2 meter kayak gitu. Dan letak septic tanknya pun harus berjauhan dari sumber air, misalkan dari sumur kayak gitu. Di sini masih ada yang punya sumur ya? Ada juga yang dari PDAM juga ya, kebanyakan ya sekarang ya kayak gitu.
Nah, itu terus kemudian manfaat dari penggunaan septic tank itu sendiri itu yang pertama pengolahan kotoran secara organik ya Ibu ya. Jadi nantinya kotoran yang masuk ke dalam tanah itu bisa menjadi pupuk untuk tanah-tanah supaya menjadi subur kayak gitu. Terus kemudian yang kedua yaitu pencegahan pencemaran lingkungan kayak tadi ya. Kalau misalkan septic tanknya ditaruh di atas, ditaruh sembarangan nanti bisa mencemari. Jadi banjir ya Ibu ya, berbahaya itu. Yang ketiga yaitu hemat biaya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih septic tanknya sudah sesuai dengan standarnya, insya Allah nanti tidak akan cepat penuh ya Ibu ya. Karena kalau misalkan septic tanknya cuma satu, dari air dan juga limbahnya itu jadi satu, nanti septic tanknya akan cepat penuh ya Ibu ya. Kalau misalkan septic tanknya ada dua, terus kemudian terpisah antara kotoran dan juga airnya, nanti insya Allah bakalan awet, biasanya sampai 5-10 tahun septic tank itu kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak ini Bu? Ada. Ngomong-ngomong septic tank, emang mau diutarin septic tank? Kalau di Komida sendiri itu ada produk ya, produk pembiayaan sanitasi ya. Nah, produk pembiayaan sanitasi itu bisa diakses di tahun kedua bergabung di Komida kayak gitu. Plafon maksimalnya itu sampai 7 juta rupiah. Misalkan nih sudah punya kamar mandi tapi pengen direnov, atau sebelumnya kamar mandinya dari semen ya, terus mau diganti keramik, boleh, nggak apa-apa, silahkan, itu bisa akses. Atau misalkan sudah punya kamar mandi satu tapi pengen jadi dua, jadi dipisah antara toilet dan juga kamar mandinya, itu boleh, nanti akses pembiayaan dari Komida gitu. Itu nanti dilihat dari kumpulannya. Kalau di sini insya Allah sudah bisa ya untuk akses pembiayaan sanitasi kayak gitu. Nah, untuk jangka waktunya sendiri itu bisa sampai 2 tahun Ibu ya, jadi lebih ringan kayak gitu. Nah, 2 tahun itu misalkan amit sewu, misalkan pengambilan 7 juta, angsuran tuh 2 tahun. Itu ngangsurnya satu minggu sekali, jadi nanti double pinjaman ya, 98.000 kalau dibikin jangka waktu 2 tahun kayak gitu. 60.000 ya. Ya 100. Lumayan. Boleh, nggak apa-apa Ibu. Misalnya ini ditutup. Iya boleh, nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa untuk akses. Jadi di tahun kedua. Kayak di sini yang tahun pertama berarti siapa ya? Ibu ya. Ibu Nur Hasanah ya, itu masih tahun pertama. Oh iya, Ibu Siti Fatonah juga iya. Pindul di tahun kedua itu bisa akses. Ya, itu buat ancang-ancang ya Ibu ya, karena di Komida tidak cuman untuk pembiayaan umum aja. Jadi ada pembiayaan yang lainnya. Makanya kalau misalkan ada ada keinginan untuk ambil pembiayaan yang lainnya ya, harus aktif hadirnya. Yang pertama, aktif nabungnya juga ya. Nabungnya itu harus dipersiapkan, tidak perlu banyak ya Ibu ya. Per minggu kira-kira 3.000 setiap minggunya ya boleh, nggak apa-apa. Asalkan rutin nabung setiap minggunya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, cukup. Kalau cukup monggo bisa ditutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat atas doanya, terima kasih atas kumpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.